Sebenarnya kalau kita lihat dari krisis pangan ya, untuk Indonesia sendiri sebenarnya uh, untuk menjamin krisis pangan ini supaya tidak terjadi di Indonesia itu sebenarnya Indonesia perlu memperbaiki dari segi logistik, karena kalau kita lihat ya di Indonesia itu yang menjadi permasalahan pangannya adalah saat ini komoditas-komoditas pangan seperti cabai misalnya, kemudian juga bawang misalnya itu sebenarnya agak sulit dijangkau oleh masyarakat untuk di pasar-pasar tradisional. Kondisi seperti saat ini sebenarnya kalau kita mendengarkan pendapat dari Kementerian Pertanian, mereka selalu bilang bahwa stok mereka itu aman. Nah, ketika pedagang di pasar bilang bahwa mereka tidak memiliki stok yang banyak, tapi kemudian para petani bilang atau Kementerian Pertanian bilang bahwa kondisi mereka aman, berarti menjadi permasalahan saat ini adalah terjadi di sektor logistik. Kenapa sih komoditas dari petani tidak sampai ke pasar dengan lebih cepat dan lebih murah, sehingga para masyarakat yang terutama para masyarakat ekonomi lemah ini dapat menjangkau atau mengakses komoditas pangan ini dengan lebih murah. Oke. Kemudian juga kalau misalnya posisi Indonesia saat ini uh, untuk industri makanan dan minuman, kita memang misalnya untuk keperluan industri, ya kita bicara mengenai keperluan industri. Uh, Komoditas-komoditas yang untuk keperluan industri, terutama untuk bahan baku, kita mayoritas itu masih impor dari luar negeri. Misalnya saja untuk Berapa keperluan persen sih kita industri. impor terkait dengan bahan baku ini, Mas Hasran? Untuk impor, misalnya nih kalau kita lihat dari data BPS misalnya, dari statistik, sebenarnya industri kita itu 77% itu sebenarnya impor bahan baku atau bahan penolong. Sisanya itu digunakan untuk barang modal, dan yang paling kecil adalah untuk untuk konsumsi secara langsung. Jadi sebenarnya industri makanan dan minuman ini juga merupakan salah satu industri yang hampir semuanya kita impor, khusus misalnya untuk gandum. Kita memang tidak bisa memproduksi gandum dalam negeri, makanya kita impor dari Australia, kita impor dari Kanada, kita impor dari Amerika, kita impor dari Cina, kita impor dari India. Mhm. Sebetulnya Kalau apa sih, Mas misalnya Hasran, yang menjadi tantangan kita gitu, sehingga industri makanan minuman ini masih saja terus impor? uh, pertama satu, kita berbicara bahwa di Indonesia saat ini kita belum mampu untuk mensuplai seluruh kebutuhan bahan baku industri. Kita berbicara mengenai industri, kita harus membedakannya dengan kebutuhan untuk konsumsi. Misalnya untuk gula, gula ini kan untuk antara yang dikonsumsi masyarakat secara langsung dan yang dikonsumsi industri itu berbeda. Jadi memang untuk kebutuhan industri kita perlu impor. Jadi satu tadi karena misalnya kita belum mampu untuk mensuplai secara penuh dari dalam negeri. Yang kedua dari segi kualitas. Untuk menghasilkan produk jadi yang berkualitas yang akan kita ekspor ke dunia internasional, kita membutuhkan bahan baku yang berkualitas pula. Dan rata-rata di industri dalam negeri itu mengharuskan spesifikasi bahan baku yang berkualitas. Dan di Indonesia saat ini kebanyakan belum mampu mensuplai hal-hal yang seperti ini. Dan yang ketiga, bahan baku di dalam negeri ini belum mampu disuplai secara berkelanjutan oleh petani. Kita tidak boleh memungkiri bahwa industri ini membutuhkan jaminan seberapa sustainable sih bahan baku yang akan mereka peroleh. Kalau bahan bakunya sustainable, produksinya pun akan terus berlanjut. Tapi mereka tidak mampu menjamin itu dalam negeri, sehingga kebanyakan untuk industri makanan dan minuman kita butuh impor dari luar negeri. Oke. Lalu apa sih yang bisa dilakukan pemerintah untuk bisa menjamin bahwa bahan baku ini bisa berkualitas dan juga sustainable? Jadi saat ini sebenarnya pemerintah ini kan sudah mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satu misalnya kebijakan industri itu neraca komoditas. Jadi neraca komoditas ini masing-masing industri atau perusahaan misalnya harus um, mensubmit data berapa persen komoditas yang dibutuhkan untuk 5 komoditas utama. Yang pertama beras, yang kemudian misalnya yang kedua itu ada garam, yang ketiga ada gandum, dan keempat itu ada daging sapi, dan yang satunya itu saya agak lupa. Yang jelas uh, dari data yang diupload oleh perusahaan-perusahaan ini kita jadi tahu bahwa berapa persen data
berapa persen bahan baku yang dibutuhkan karena memang tidak tersedia, dan berapa persen yang diproduksi dalam negeri, sehingga kekurangannya bisa kita impor. Nah, untuk impor ini pun di Indonesia kita harus mempermudah, karena kan kita udah tahu nih, kita tidak punya stok bahan baku yang cukup dari dalam negeri, sehingga kita harus impor dari luar negeri. Nah, kita udah tahu yang seperti ini, maka otomatis kita harus mempermudah impornya ini, jangan terlalu dipersulit, karena kelangsungan industri makanan dan minuman di tanah air ini, kita bisa bilang bahwa itu sangat tergantung dari seberapa mudah mereka dapat mengakses impor.